wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi tentang administrasi dan manajemen sekolah. Pernah tidak kalian membayangkan bagaimana sebuah sekolah bisa berjalan dengan tertib? Mulai dari jadwal pelajaran, kegiatan sekolah, sampai laporan keuangan. Nah, semua itu tidak lepas dari yang namanya administrasi sekolah dan manajemen sekolah. Betul, administrasi sekolah itu ibarat jantungnya pendidikan. Tanpa administrasi yang rapi, kegiatan belajar mengajar pasti akan berantakan. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami bagaimana administrasi sekolah itu bekerja. Dalam video ini, kita akan membahas mulai dari ciri-ciri utama administrasi dan manajemen sekolah, kegiatan administrasi di lingkungan sekolah, sampai bagaimana administrasi dan manajemen yang efektif yang bisa membuat sekolah berjalan dengan baik. Yuk kita simak bersama. Ciri-ciri utama administrasi sekolah. Administrasi sekolah memiliki 5 ciri utama. Yang pertama, adanya kelompok manusia. Administrasi tidak mungkin berjalan hanya oleh satu orang. Dibutuhkan sekelompok orang yang saling berinteraksi. Misalnya di sekolah ada kepala sekolah, guru, staf, dan siswa yang menjadi bagian dari kelompok tersebut. Kedua, adanya kerjasama dari kelompok tersebut. Tidak cukup hanya berkumpul, tapi juga harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, guru dan tata usaha bekerja sama dalam pendataan nilai siswa. Ciri yang ketiga, adanya kegiatan, proses, atau usaha. Administrasi selalu melibatkan aktivitas nyata, mulai dari perencanaan, pencatatan, pengorganisasian, hingga pengendalian. Misalnya, kegiatan penerimaan siswa baru dari pendaftaran sampai pengumuman hasil. Keempat, adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Agar kerjasama berjalan terarah, dibutuhkan pemimpin yang memberi arah serta pengawasan. Contohnya, kepala sekolah yang membimbing guru dalam menyusun RPP sekaligus mengawasi jalannya pembelajaran. Dan ciri yang terakhir yaitu adanya tujuan. Semua kegiatan administrasi dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Tujuan inilah yang menjadi arah sekaligus motivasi. Contohnya, tujuan administrasi sekolah adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui proses belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya, materi tentang kegiatan administrasi di lingkungan sekolah. Kegiatan administrasi di lingkungan sekolah yang pertama yaitu administrasi kurikulum. Administrasi ini mengatur semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran, misalnya penyusunan jadwal pelajaran, silabus, RPP, hingga evaluasi hasil belajar. Yang kedua, administrasi personalia. Bagian ini mengelola guru dan pegawai, mulai dari pendataan, pembagian tugas, absensi, sampai penilaian kerja. Ketiga adalah administrasi kesiswaan. Administrasi ini mengatur data dan kegiatan siswa sejak awal masuk hingga lulus. Contohnya penerimaan siswa baru, pencatatan absensi, mutasi, hingga data alumni. Keempat adalah administrasi keuangan. Administrasi ini berhubungan dengan pengelolaan dana sekolah, misalnya pencatatan dana BOS, iuran sekolah, hingga laporan keuangan. Yang kelima adalah administrasi sarana dan prasarana. Administrasi ini berfokus pada pengelolaan fasilitas sekolah seperti inventaris barang, pemeliharaan gedung, ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Materi ketiga, karakteristik administrasi efektif. Administrasi sekolah yang efektif memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, tujuan yang jelas. Administrasi yang efektif selalu memiliki arah yang pasti. Keseluruhan kegiatan dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Misalnya,
Di sekolah tujuannya adalah mencerdaskan siswa, maka setiap kegiatan, mulai dari pengajaran, pengolahan data, hingga mengevaluasi, semua mengarah ke sana. Kedua, perencanaan yang baik. Administrasi tidak bisa berjalan spontan, melainkan perlu perencanaan yang matang. Perencanaan kegiatan disusun secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan perencanaan, kegiatan menjadi lebih terarah dan terukur. Ketiga, koordinasi yang teratur. Dalam administrasi, ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Koordinasi ini memastikan tidak ada pekerjaan yang tumpang tindih atau terabaikan. Misalnya, pembagian tata usaha mengurus data, guru mengelola pengajaran, dan kepala sekolah mengawasi jalan kegiatannya. Keempat, efisiensi penggunaan sumber daya. Administrasi yang efektif harus bisa memanfaatkan sumber daya seperti waktu, tenaga, biaya, dan sarana secara hemat tetapi tetap optimal. Artinya, semua kebutuhan terpenuhi tanpa ada pemborosan. Kelima, komunikasi yang lancar. Administrasi akan berjalan baik jika alur informasi jelas, cepat, dan tepat antar bagian. Komunikasi yang baik menghindar dari kesalahpahaman atau mempercepat proses pengambilan keputusan. Materi keempat, ciri-ciri utama manajemen sekolah. Pertama, perencanaan. Setiap kegiatan di sekolah harus dimulai dengan rencana yang matang. Program dan kegiatan disusun secara teratur agar semua berjalan sesuai tujuan pendidikan. Dengan adanya perencanaan, sekolah bisa mengantisipasi hambatan dan lebih siap dalam melaksanakan kegiatan. 2. Pengorganisasian. Dalam manajemen sekolah, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab harus jelas. Kepala sekolah, guru, staf, dan siswa masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi. Jika semua memahami tugasnya, pekerjaan bisa berjalan lebih teratur dan tidak tumpang tindih. 3. Pelaksanaan. Rencana yang sudah dibuat tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi harus benar-benar diterapkan. Contohnya, pelaksanaan pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, hingga program-program sekolah lainnya. 4. Pengawasan. Agar kegiatan berjalan sesuai rencana, dibutuhkan pengawasan. Dengan adanya pengawasan, sekolah bisa segera menemukan kekurangan atau hambatan, lalu memperbaikinya. Materi kelima, pendekatan manajerial dalam pendidikan. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menyusun program dan kegiatan sekolah agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Contoh, penyusunan jadwal pelajaran. 2. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian berarti membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara jelas agar semua pihak menjalankan peran masing-masing dengan optimal. Contoh, guru matematika mengajar sesuai bidangnya. 3. Pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan adalah tahap menjalankan semua rencana yang sudah dibuat sebelumnya dalam kegiatan nyata di sekolah. Contoh, melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. 4. Pengawasan controlling. Pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi jalannya kegiatan, memastikan sesuai rencana, serta memperbaiki bila ada kekurangan. Contoh, kepala sekolah mengawasi kinerja guru, sementara guru mengevaluasi hasil belajar siswa melalui ulangan. Materi keenam, karakteristik manajemen efektif. Pertama, kepemimpinan yang visioner. Pemimpin sekolah harus mampu memberi arahan yang jelas serta mendorong inovasi untuk perkembangan sekolah. Contoh, kepala sekolah mendorong digitalisasi sekolah dengan penerapan e-learning. 2. Pembagian tugas yang jelas. Setiap orang sekolah harus memahami perannya agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. 3. Komunikasi yang terbuka. Informasi harus mengalir dengan baik, cepat, dan jelas antar warga sekolah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Contoh, rapat rutin antara guru, orang tua, siswa untuk membahas perkembangan belajar.